Kabupaten Garut adalah mozaik geografis. Dari perkotaan yang dinamis, hamparan sawah, pegunungan megah, hingga pantai yang panjang. Tapi di balik keindahannya, tersembunyi tantangan kebencanaan yang sangat kompleks. Sepanjang tahun 2025, tantangan itu hadir nyata. Alam menguji ketangguhan Kabupaten Garut melalui berbagai kejadian bencana. BPBD Kabupaten Garut mencatat, selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025 terjadi sebanyak 592 kejadian bencana, mulai dari tanah longsor, cuaca ekstrem, banjir, kebakaran gedung dan pemukiman, epidemi dan wabah penyakit, gelombang pasang dan abrasi, serta bencana kekeringan. Dalam menghadapi situasi kritis tersebut, pemerintah Kabupaten Garut menetapkan status tanggap darurat sebanyak 4 kali sepanjang tahun 2025. Penetapan ini menandai bahwa kondisi bencana memerlukan penanganan cepat, terkoordinasi, dan melibatkan seluruh unsur. Dari seluruh kejadian bencana yang terjadi, tanah longsor menjadi bencana paling dominan dengan 308 kejadian. Disusul cuaca ekstrim sebanyak 169 kejadian, dan banjir sebanyak 88 kejadian. Selain itu, tercatat pula kebakaran gedung dan pemukiman, epidemi dan wabah penyakit, gelombang pasang dan abrasi, serta kekeringan. Dampak terbesar dari bencana selalu dirasakan oleh manusia. Tercatat 2.650 kepala keluarga dan 7.399 jiwa terdampak, 391 orang mengalami luka-luka, dan 6 jiwa meninggal dunia. Bencana tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga merusak tempat tinggal, fasilitas umum, infrastruktur, dan sumber penghidupan masyarakat. Sebanyak 2.633 unit rumah terdampak, diantaranya 403 unit rumah rusak ringan, 28 unit rumah rusak sedang, 287 unit rumah rusak berat, 1.440 unit rumah terendam saat banjir, dan 475 unit rumah terancam. Tidak hanya itu, tercatat pula 17 unit jembatan, 94 titik jalan, 116 unit TPT, 42 unit fasilitas pendidikan, 38 unit fasilitas ibadah, 1 unit fasilitas kesehatan, 4 unit fasilitas umum, dan 2 unit kantor pemerintahan. Bencana juga memengaruhi ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Terdapat 372,96 hektar lahan pertanian, 9 unit kios pedagang, dan peternakan juga terdampak bencana. Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Garut memiliki karakter kebencanaan yang sangat kompleks dan membutuhkan kesiapsiagaan berkelanjutan. Penanggulangan bencana tidak dimulai saat bencana terjadi, tetapi jauh sebelum itu, melalui langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan. Sepanjang tahun 2025, BPBD Kabupaten Garut bersama pemerintah daerah, dunia pendidikan, relawan dan masyarakat terus memperkuat upaya mitigasi bencana melalui berbagai kegiatan strategis. Dimulai dari penyusunan dokumen kajian risiko bencana sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih aman dan berbasis peta ancaman. Dilanjutkan dengan penyusunan rencana kontingensi kekeringan sebagai langkah antisipasi menghadapi krisis air yang dapat berdampak pada kehidupan dan ketahanan pangan. Di sektor pendidikan dilaksanakan penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB untuk membangun budaya siaga sejak dini di lingkungan sekolah. Melalui gladi kesiapsiagaan bencana, masyarakat dilatih menghadapi situasi darurat secara nyata agar lebih tenang, cepat, dan terarah saat bencana terjadi. Program Sekolah Gempa dan Tsunami dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara menyelamatkan diri dari ancaman gempa bumi dan tsunami. Melalui sosialisasi desa tangguh bencana, masyarakat desa diperkuat agar mampu mengenali risiko, mengorganisir potensi, dan menjadi garda terdepan dalam pengurangan risiko bencana. Sebagai bentuk mitigasi berbasis lingkungan, dilakukan pula kegiatan penanaman pohon untuk menjaga keseimbangan alam, mengurangi risiko longsor dan banjir, serta melindungi generasi yang akan datang. BPBD Kabupaten Garut melaksanakan piket pos siaga Ketupat Lodaya sebagai bagian dari dukungan kesiapsiagaan selama arus mudik dan balik Idul Fitri. Dan dalam rangka mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru, BPBD Kabupaten Garut turut melaksanakan piket pos siaga Nataru. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan respons cepat terhadap potensi kedaruratan bencana, kecelakaan, maupun gangguan keselamatan masyarakat di jalur-jalur strategis dan lokasi rawan. Ketika bencana terjadi, waktu menjadi faktor paling krusial. Keselamatan jiwa adalah prioritas utama. BPBD Kabupaten Garut bersama seluruh unsur terkait bergerak cepat melakukan berbagai langkah penanganan di lapangan. Penanganan pohon tumbang dilakukan untuk membuka kembali akses jalan, memastikan jalur evakuasi dan mobilitas masyarakat tetap aman. Monitoring dan peninjauan lokasi bencana terus dilakukan berdasarkan laporan yang masuk, baik melalui media sosial maupun call center BPBD Kabupaten Garut. Setiap informasi masyarakat menjadi dasar tindakan cepat di lapangan.
Operasi Search and Rescue atau SAR dilaksanakan melalui kolaborasi BPBD Kabupaten Garut bersama Basarnas serta unsur terkait lainnya. Kolaborasi ini dilakukan dalam berbagai upaya penyelamatan, mulai dari evakuasi korban kecelakaan air, pencarian orang tersesat di kawasan pegunungan, hingga penanganan korban pada situasi darurat lainnya. Pada kondisi krisis air bersih, BPBD melakukan pendistribusian air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Pendistribusian logistik terus dilakukan, mulai dari makanan, perlengkapan darurat, hingga kebutuhan dasar lainnya agar masyarakat dapat bertahan di masa sulit. Ketika fase darurat berakhir, perjuangan belum selesai. Pasca bencana adalah tahapan strategis untuk memastikan masyarakat tidak hanya pulih, tetapi bangkit dengan lebih aman dan lebih tangguh. BPBD Kabupaten Garut bersama perangkat daerah terkait melakukan peninjauan dan pengecekan calon lahan relokasi bagi warga terdampak bencana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan lokasi hunian baru memenuhi aspek keamanan, kelayakan, dan keberlanjutan hidup masyarakat. Monitoring terhadap rumah yang direhabilitasi terus dilaksanakan untuk memastikan kualitas bangunan sesuai standar keselamatan, serta benar-benar mampu melindungi penghuninya dari potensi risiko bencana di masa depan. Rapat koordinasi bersama Dinas Teknis menjadi ruang konsolidasi kebijakan dan program, menyatukan langkah lintas sektor, serta memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif dan tepat sasaran. Sebagai landasan strategis pemulihan, BPBD Kabupaten Garut menyusun R3P, Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, yang menjadi peta jalan pembangunan kembali wilayah terdampak. R3P memastikan proses pemulihan tidak bersifat sementara, melainkan terencana, terukur, dan berorientasi pada pengurangan risiko bencana jangka panjang. Dengan kesiapsiagaan pra-bencana, respon cepat saat bencana, dan pemulihan yang kuat pasca bencana, kita dapat melindungi lebih banyak nyawa. Garut tangguh, Garut hebat, Garut berprestasi. Salam tangguh, salam kemanusiaan.